Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 5 Cimanggu, Pak Agus Prihandono MPD. Selamat datang Pak. Selamat datang kembali Pak. Selamat datang kembali. Tapi sekarang suasananya ada Bapak dan Ibu guru dari Sekolah Imbas ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumur, Pak Mamat MPD. Selamat datang Bapak ya. Kalau dulu mungkin suasananya tidak seperti ini, sekarang seperti ini ya. Mampu mengadakan pengimbasan. Kenapa kami mengadakan pengimbasan? Berbeda pengimbasannya dengan sekolah penggerak yang pertama. Kami hanya diminta untuk mengimbaskan satu kali. Beda dengan pengimbasan untuk sekolah penggerak yang ke-1. Nah, di sini kami menyampaikan juga belum sampai ke akar-akarnya. Kalau akar-akarnya mungkin tidak bisa satu hari, ya. Walaupun 3 hari belum sampai dengan tuntas, karena terlalu banyak yang harus kita bedah bersama. Namun hari ini yang minimal apa yang menjadi yang telah kami lakukan itu disebarluaskan kepada sekolah-sekolah Imbas ya, baik itu Sumur 1, Cimanggu 1, Cimanggu 7. Nah, nanti yang menyampaikannya itu bukan saya, bukan Pak Pengawas atau bukan Bapak Kepala Sekolah yang hadir di sini, tetapi adalah Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 5 Cimanggu. Berbagi praktek baik ya, bahasanya seperti itu. Ada 5 komponen yang insya Allah akan disampaikan oleh kami ke Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Yang pertama tentang Merdeka Belajar, yang kedua tentang kurikulum Merdeka, yang ketiga tentang perencanaan pembelajaran, yang keempat profil pelajar Pancasila, yang kelima itu assessment. Nah, dari 5 itu kalau dibedah satu persatu, satu kegiatan satu poin saja kita bisa hampir berapa hari. Kami dididiknya itu alabatan nama ya, hampir setiap hari ketemu Zoom meeting ya, itu selama 1 bulan. Nah, bahasanya bahasa orang dia ya, kemarahan. Apalagi yang menjadi pelaku pun itu dari TKP ya, Dewan Pemimpin Pembelajaran ya, Dewan Kepemimpinan Pembelajaran TKP itu ada 4 selain kepala sekolah ya. Nah, yang tertinggal sekarang TKP-nya hanya ada 2 di sini. Ada Pak Dodi dengan Bu Reni. Yang satu sudah promosi jadi kepala sekolah, yang satu sedang mengikuti kegiatan untuk apa ya bahasanya PJOK itu. Ya, PJOK. Jadi nanti juga akan ada imbasnya juga ke Bapak dan Ibu. Ya, itu Pak Jaja, Pak Mansur Barja. Nah, itu. Ya, jadi sekarang kalau kata bahasa buka-buka baru ya. Nah, ini semoga didorong oleh saya untuk menjadi pionir-pionir yang baru untuk di SMP Negeri 5 Cimanggu, khususnya umumnya untuk Pandeglang bagian selatan. Gitu. Ya, jadi nanti pada saat ya harapannya tidak sampai sore gitu ya, tidak sampai sore. Kalau sesuai dengan perencanaan mungkin
ada 3 hari itu Pak Pengawas ya, karena dipadatkan jadi 1 hari. Nah ini dan kita di luar daripada ekspektasi tadi, harusnya kita inilah perlunya bimbingan guru atau pendidik. Selain itu orang tua di rumah juga bisa mengawasi, dan yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran dari siswa itu sendiri. Contohnya di media sosial peserta didik harus bisa memilih konten-konten yang bermanfaat untuk dikonsumsi, karena dengan usia yang belum dewasa para anak rentan untuk mencontoh dan meniru sesuatu yang baru dan sedang tren di dunia maya. Boleh ya ibu bapak anak mengadakan konten atau membuat konten, tapi sesuai dengan masanya. Jadi anak tidak boleh mencontoh konten-konten yang tidak baik. Kebutuhan akan pendidikan yang relevan. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan nyata. Artinya, hal yang berkaitan dengan kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan diperoleh melalui jenjang meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidik. Di sini juga ada beberapa prinsip-prinsip merdeka belajar. Tadi udah disebutkan juga ya, fleksibel, memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menentukan metode pengajaran yang paling efektif. Fleksibel merupakan berpikir tingkat tinggi yang penting untuk pembelajaran di lingkungan yang didukung teknologi. Dalam pembelajaran adalah kemampuan untuk berpikir terbuka dan beradaptasi dengan metode pembelajaran baru. Contohnya pembelajaran digital ya, HP, menggunakan HP atau laptop ya. Mengenalkan fenomena yang menarik, contohnya belajar dengan fokus dengan cara menayangkan video pembelajaran yang menarik. Jadi kita boleh mengajar kepada anak dengan bahan fokus ya. Di sini juga sebetulnya tidak ada bukunya ya Bapak Ibu, belum ada buku untuk Merdeka Belajar. Ada yang sudah ada yang belum ada. Jadi kita harus bisa mencari sendiri. Contohnya saya mengajar seni budaya di sini. Jadi diganti dengan apa yang cocok untuk diajarkan terhadap anak. Misalkan kita seni rupa. Jadi kita harus mencari sendiri apa yang akan diajarkan terhadap anak. Gitu. Dengan memberikan pertanyaan pancingan terhadap anaknya, membentuk kelompok belajar, evaluasi berkelanjutan, menerapkan sistem evaluasi yang lebih fleksibel dan berkelanjutan, suatu proses penentuan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah
dilantunkan sebelumnya. Yang materi membayarkan aku ya paham. Di sini juga ada beberapa kebijakan Merdeka Belajar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar kita tidak lagi mengadakan ujian ya Ibu Bapak, tidak ada mengadakan ujian, tidak ada ulangan, yang ada itu ulangan harian. Jadi yang ada itu tiap habis pelajaran kita langsung mengadakan evaluasi langsung, jadi langsung penilaian terhadap anak. Jadi ada enaknya ada tidaknya ya. Iya, bagi anak yang suka sekolah pasti pintar, pasti bisa. Tapi bagi anak yang jarang sekolah, kita sebetulnya mau nilainya bagaimana? Ya, itu paling kembali kepada diri kita untuk menilai anak. Kalau di bawah PKM kan katanya tidak boleh. Sebetulnya ya begitu. Jadi kita ada enaknya terhadap kita tidak melaksanakan ujian atau evaluasi ya. Cuma kita kan langsung habis pelajaran langsung evaluasi. Iya, langsung penilaian. RPP disederhanakan lagi, penyederhanaan RPP untuk memberikan keleluasan kepada guru. Nanti ada penjelasannya oleh ibu bapak guru yang lain ya untuk masalah RPP. Zonasi sekolah, penataan ulang sistem zonasi untuk memeratakan akses pendidikan untuk mengatur proses penerimaan siswa baru yang disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing. Ya, itu zonasi sekolah ya. Sekolah penggerak, program untuk mengembangkan sekolah-sekolah yang dapat menjadi model inovasi pendidikan. Ada untungnya, ada tidaknya ya Bu. Kadang liar. Kami di sini udah menjalankan kurikulum Merdeka berapa tahun, Bu Reni? 3 tahun. Masih kan belajar ya. Itu kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak ya Ibu. Jadi kalau saya salah, saya mohon maaf gitu. Apalagi kami Bu. Iya. Apalagi dituntut harus menjelaskan ini. Kalau menjelaskan terhadap anak mungkin kita gimana ya? Kalau ini kan ibu bapak lebih hebat daripada saya tentunya gitu. Implementasi Merdeka Belajar di sekolah, mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada peran guru juga. Guru memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya seperti tadi itu, saya mengajar SBK tapi kita memilih mau seni apa yang akan diajarkan terhadap anak sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan sekolah ya. Jadi saya di sini mengajar seni budaya itu memilih seni rupa ya. Iya, seni lukis. Jadi kalau SBK kan keseluruhan, jadi ada seni musik, ada seni tari, ada seni rupa ya. Dan kelas 7-nya juga kami mengadakan kurikulum yang itu prakarya, bukan lagi SBK. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 seni budaya, kelas 7 prakarya.
siswa. Siswa didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan terkait belajar. Peran sekolah memiliki otonomi untuk mengatur kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Ya, silakan. Tadi berkaitan dengan prakarya dan SBK ya. Iya. Seperti prakarya dan SBK kalau saya untuk kurikulum juga bisa seminggu ya. Iya, satu kelasnya. Iya, kemudian dari kata ibu milih seni musik berupa teater tari, budidaya kerajinan dan atau pengolahan. Iya. Yang diterapkan di SMK 5 itu yang seni rupa itu di kelas berapa saja? Apakah semua dari kelas 7 level 9 seni rupa atau berbeda? Kebetulan saya di sini memilih seni rupa untuk kelas 8 kelas 9. Kalau untuk kelas 7-nya itu prakarya. Prakarya berarti dihasilkan ke guru prakarya. Iya. Tidak ngajar kelas 7. Saya sebetulnya guru PAI, cuma iya Pak. Saya di sini sekarang alhamdulillah PAI tadinya saya memegang prakarya sama SPK. Ibu sekarang prakarya dan SPK sekarang. Sekarang saya PAI sama SPK. Oh itu bisa ya? Iya. Jadi prakarya sekarang saya bisa kasih ke Bu Emma. Dan itu mau diterapkan di kelas 7. Iya. Di kelas 8 9 itu Masih tetap tidak ada pelajaran prakarya, hanya seni budaya. iya gitu. Sama-sama. Jadi kalau kurikulum 13 masih diajarkan prakarya. Kalau 13 Iya, kalau kurikulum 13 masih ada itu prakarya sama SPK di kelas 7, 8, 9. Kalau memilih. iya, bagaimana kita dan kebutuhan di siswa dan di sekolah tersebut. Nah kalau di saya guru prakarya ada, kemudian guru seni budaya ada orangnya bu, gimana? Kita suit atau Mungkin bagaimana rombel mungkin ya Pak? Mungkin ya. Mungkin kalau rombelnya banyak, mungkin bisa dibagi itu ada seni budaya atau SPK atau ada prakarya mungkin begitu. Kalau berhubung di sini rombelnya sedikit, jadi kita memilih apa yang akan kita ajarkan. bukan diserahkan kepada guru kan? Iya. Kalau di saya guru seni budayanya ada 2 orang, guru prakaryanya ada 2 orang. Ya mungkin itu kebijakan dari sekolah tersebut bagaimana untuk tidak lanjutnya ya. Sama-sama. Ya. Nyambung dengan pertanyaan Pak Agus antara seni budaya dengan prakarya. Kalau misal kita di kelas 7 ini yang sudah yang akan menerapkan kurikulum berbeda, karena pertimbangan pertama gurunya lebih cenderung ke prakarya. Berarti di kelas 7 pelajaran yang kita pilih bukan seni budaya tapi prakarya. Jadi di kelas 8-nya kalau mereka berarti dia harus prakarya lagi. Iya, itu Bu. Nyambung ya. Sampai ke kelas 9. Iya. Iya. Kalau masih sekarang masih menerapkan kurikulum K13 misalkan ya tahun ini, itu boleh sampai kelas 9 itu masih kurikulum 13. Paling yang tahun yang akan datang kita ganti ke kurikulum Merdeka Belajar gitu. Oh, kan boleh urusan harusnya gitu mau. Iya. Hukumnya deh, hukumnya kan guru na ayah. Iya. Itu paling biasa. Apakah sih udah kita sulit kita ya? Apakah ulang aja kita mulai nama kita mungkin dua-duanya mungkin boleh ya. Mungkin tapi boleh saya kita per semester dibagi atau gitu. Kata saya juga tadi kalau mungkin rombelnya cukup untuk membagi pelajaran tersebut mungkin boleh gitu Pak. Kalau sedikit kan kita dibagi-bagi jamnya. Iya, berarti kan dia tidak ngajar kelas 7 misalkan. Iya. Karena kita di kurikulum Merdeka itu hanya pilih seni budaya. Seni budaya dipindah ngajar kelas 7. Guru prakarya tidak ngajar di kelas 7. Iya. Di kelas 8 dan 9 saja. Gitu. Tapi kelas 7 tidak mendapatkan mata pelajaran Saya. Iya. saja seni budaya. Iya. Sampai Sampai keluar ya, sampai keluar. gitu, Bang. Gitu. Itu kan saya main dari semester 2 prakarya hilang.
Iya, dan musik SBK. butuh rupa, muda, tertarik budaya, kerajinan. Jadi semua kita Nomornya harus banyak kan nih Bapak? lumayan. Oh, kalau banyak mungkin bisa kan jamnya bisa dibagi-bagi gitu Pak. Berarti aja intinya prakarya di kelas khusus. Aduh, nanti lebih detailnya kita tanyakan bersama-sama terhadap Bapak Kepala Sekolah. Saya juga kalau itu Izin menambahkan ya. Iya. Misalkan seperti ini, kalau di sekolah kita kan gurunya cuma satu ya, dan tidak ada prakarya atau SBK. Kalau di sekolah Bapak tadi ada dua kan gurunya, SBK-nya ada, prakaryanya ada kan. Nah, jadi memang di kurikulum Merdeka itu kita ambil sesuai dengan kebutuhan sekolah saja. Misalkan yang saya tahu, contoh misal kita ngambil nih, kan si guru itu ditanya, kita mau prakarya apa mau SBK nih yang mau diajarkan, gitu kan, dari sekolah. Nah, karena berhubung kita itu di sini guru prakarya yang nggak ada dan yang mampunya itu aja, jadi makanya yang diambil itu prakarya, gitu kan. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang lain, mungkin kalau untuk guru SBK-nya ada dan guru prakaryanya ada, mungkin bingung juga ya kalau masalah itu ya, karena memang di kita itu memang diambil sesuai dengan kebutuhan. Karena di prakarya itu kan ada semacam materi-materi yang hampir persis dengan berkaitan dengan P5 ya Pak? Iya. Kalau prakarya Pak? Iya. Nah, jadi yang yang diambil paling mungkin diserahkan ke sekolah tersebut. kalau memang tergantung kebijakan dari sekolah tersebut juga sih, kalau memang si prakarya dan SBK-nya mau diambil itu tidak jadi masalah juga. Kalau di kita kan memang yang dipakai kurikulum Merdeka, jadi diambil salah satu pilihannya itu. Kalau misalkan mau Kita kan kalau punya misalkan mau satu. SBK silakan, kalau mau prakarya silakan. Kalau di Pak misalkan ada Ya itu tergantung SBK, kembali ke sekolah. ya. Itu tadi kerja mungkin orang bikin di pomannya, Iya. karena kalau hasil tenahnya akan di poman kan. Saya juga yang diajarkan mah seni rupa, tapi kalau kenaikan kelas iya. Alhamdulillah aja untuk berapa tahun dari juara 1 tingkat kecamatan. Untuk seni tari kan. Dibutuh orang punya. Iya. Paling juga masuk ke eskul. Iya, boleh masuk ke eskul untuk seni tari misalkan ya. Tapi kalau di sekolahnya emang butuh seni tari ya ada seni tari. Ditambah eskul lagi. Saya juga masih belum bisa memutuskan ya, belum bisa menjawab untuk dua guru tersebut ya. Ada prakarya, ada SBK, mungkin dua-duanya masuk gitu ya. Ada SBK, ada prakarya, mungkin kalau memang nomornya banyak gitu. Berhubung di sini sedikit, jadi dibagi-bagi jamnya. Lanjut Bu. Oh iya. Masih boleh nanya ya? Masih tentang itu fleksibilitas sekolah boleh memilih mengatur kegiatan belajarnya. Kalau di sini saya lihat di Permendikbud yang terbaru tentang kurikulum Merdeka itu ada muatan lokal yang dibolehkan oleh sekolah untuk diajarkan. Kalau di sini sendiri gimana, apa ada muatan lokal? Ada Bu. Kalau hari Sabtu apa kita membuat bandrek ya, muatan. Yang masuk ke kurikulumnya maksudnya apa pelajaran sama lokalnya? Oh itu ke prakarya Bu, muatan lokalnya. Bukannya prakarya masuk ke Prakarya pelajaran bisa, Bu. sama? Bisa. Berpisah Bu. Kita ada nggak? Mata pelajaran seni dan Muatan prakarya lokal. satu. Kalau muatan lokal Bu. BTK. Oh iya ya. BTK batas Iya. Sekarang nggak ada diganti sama BTK ya. BTK Bu. Kebetulan karena ada pulang PTI, nanti kami bisa mengadopsi CP-nya ya dari sini.
membantu kerja guru sehingga tujuan pembelajaran dapat diperoleh dan terukur. Peningkatan kualitas pembelajaran, proses belajar yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan nyata. Pengembangan kreativitas dan inovasi mendorong siswa dan guru untuk berpikir kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang personal, kegiatan mengajak guru yang menitik beratkan pada bantuan dan bimbingan belajar pada masing-masing individu, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi individu siswa. Kemandirian belajar, meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar dan pengambilan keputusan. Kemandirian belajar adalah suatu proses belajar di mana setiap individu dapat mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam hal menentukan belajarnya, seperti merumuskan tujuan belajar, sumber belajar, baik berupa orang ataupun bahan. Lanjut Bu. Kemarin masih bingung tadi. Ya, tanya langsung ke kepala aja ya Pak. Masalah itu saya tidak bisa menjelaskan. Tantangan dalam implementasi Merdeka Belajar. Tantangannya pastinya kadang-kadang kita keterbatasan ruang kelas, misalkan ya. Kurangnya fasilitas laboratorium atau perpustakaan serta minimnya buku pelajaran. Di sini kami juga masih minim buku pelajaran ya Bapak Ibu, karena dulu itu kan K13, sekarang ganti kurikulum Merdeka, kami harus mencari sendiri. Kita buku kita sendiri. Bentar maksudnya kan arinya saya CP aja ngomong iya nama CP nama kan sumber belajar kan bisa dari yang Iya. itu kan. Bisa. Masih kayak itu masih kadang-kadang mengambil dari situ. Kalau kita pernah misalkan bawa buku kurikulum juga dengan malu. Nggak apa-apa Pak, Iya, kan? saya juga ambil, iya begitu. Paling kita membuat anak dikelompokkan ke tingkat yang tinggi, tingkat sedang, tingkat rendah gitu, sesuai dengan kemampuan anak gitu ya. Iya. Dukungan orang tua dan masyarakat, partisipasi aktif dan orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran. Jadi di sini dukungan orang tua juga sangat penting untuk mendukung anak supaya mau belajar. Studi kasus implementasi Merdeka Belajar. Sekolah, penerapan metode pembelajaran berbasis proyek yang meningkatkan keterlibatan siswa. Inovasi dalam penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Adapun kendala dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu tadi sudah disebutkan ya, keterbatasan ruang kelas, kurangnya fasilitas laboratorium atau perpustakaan. Lanjut ya Pak. Kesimpulan aja ini. Jangan banyak-banyak Pak. Saya kadang pusing. Jelaskannya untuk ngomong apa lagi? Saya masih bingung. Iya. Karena tadi saya lancar karena ada bacaan. Kalau disuruh menjelaskan enggak ada.
belajar adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bekerjasama semua pihak, keberhasilan Merdeka Belajar membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Harapan ke depan dengan Merdeka Belajar dapat pendidikan di Indonesia dapat lebih adaptif, inovatif, relevan, dan perkembangan zaman. Alhamdulillah ya, materi sudah saya sampaikan walaupun cuma sekilas. Saya cuma mungkin hanya sedikit yang saya bisa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mungkin ibu bapak lebih hebat, lebih tahu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan tadi sudah dimasukkan ke dalam materi sesi tanya jawab gitu ya. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dengan jawaban kami, pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dibahas secara luas lagi karena kita menginjak waktu yang semakin mepet. Mungkin kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu kepada Pak Ade Irawan. Pak Ade Irawan, Pak Okto, ya, kepada Pak Okto. Pak Okto ini adalah salah satu CGP dari SMP Negeri 5 Cimanggu angkatan 10. Nah, jadi kalau dalam bidang kurikulum merdeka itu Pak Okto ini sudah malang melintang. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kita sambil sharing bersama-sama, sambil belajar bersama-sama, nanti akan dibahas oleh Pak Okto. Jadi nanti Pak Okto langsung membahas, nanti silakan untuk sesi tanya jawabnya dan materinya untuk disampaikan. Kepada Pak Okto dipersilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Cek bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Duluan Pak. Yang saya hormati ya rekan-rekan semua dari SMP 1 Cimanggu, SMP Negeri 1 Sumur, SMP 7 Cimanggu. Alhamdulillah bisa hadir pada acara praktek baik, wajib baik. Di sini kami bukan menggurui, tapi kita sharing atau berbagi. Nah, pada kesempatan pagi yang berbagi ini, izinkan saya untuk berbagi materi di sini. Tapi sebelum ke materi,
kasih Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Pagi menjelang siang. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu silakan lanjut pada kedua. Nah, Bapak Ibu mohon perhatian ya, silakan Bapak Ibu duduknya ya, duduk yang santai ya di sini, santai, tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu di sini, duduk dengan santai, rileks. Silakan Bapak Ibu atur posisi duduknya ya, mohon maaf, biar santai dulu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sudah duduk santai? Ya, makasih. Tarik nafas Bapak Ibu. Tarik nafas ya. Keluarkan ya. Jangan ya. Ulangi lagi berulang-ulang Bapak Ibu. Tarik nafas dari hidung ya. Tahan ya. Tahan, keluarkan. Ya. Pada ini mulai dibantu Pak. Tarik nafas lewat mana Pak? Lewat hidung lagi. Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan tadi? Tarik nafas ya. Segar. Suasana gimana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu lihat sekeliling di sini ya, gimana perasaan Bapak Ibu di sini, suasananya ya. Mungkin dari Cimanggu 1 masing, dari Sumur juga, dari Cimanggu 7. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sebelum ke materi kita mindfulness dulu sebentar ya. Jadi kita di sini biar refresh dulu. Jadi kesadaran dulu di sini kita refreshkan. Santai aja Bapak Ibu ya. Ya sambil ngopi boleh. Sebetulnya di sini banyak senior yang dari Cimanggu 1 nih, ada Pak ya. Ada Pak Haji Tatang, terus dari Sumber juga ada Ibu Tunti ya, Ibu Dia, Ibu Asti ya, terus Pak Dandi, Pak Ahmad Sumantri, Pak Eli. Nah Bapak Ibu silakan kita relax di sini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ulangi lagi ya tadi. Tarik nafas Bapak Ibu ya, dimohon untuk kesediaannya. Tarik nafas lagi Bapak Ibu ya, keluarkan sambil baca istighfar Bapak Ibu ya. Astagfirullah. 3 kali berturut-turut Bapak Ibu. Tarik nafas, keluarkan sambil baca istighfar Bapak Ibu. 1 kali lagi ya. Tarik nafas lagi sambil dipejam boleh kalau Pak. Keluarkan sambil baca istighfar. Selanjutnya tarik nafas lagi, baca Subhanallah ya 3 kali. Nah, tarik nafas lagi, keluarkan sambil baca Subhanallah lagi. Yang ketiga, tarik nafas lagi sambil baca Subhanallah lagi. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, jika kita berada di ruang ICU ya, coba bayangkan oleh Bapak Ibu, kita menjenguk orang-orang yang sakit ya, mereka terbaring di ruangan ya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu ya, kita di sini bisa berkumpul, bisa menghirup udara segar. Mereka saudara-saudara kita seperti yang di Palestina ya, tidak seperti kita di sini Bapak Ibu. Kita di sini bisa belajar, berceria, ya, bercanda dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu,
tarik napas lagi yang dalam ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu teriak yang sekeras-kerasnya. Ya Allah ya, ya. Tapi jangan dikeluarkan. Ya, silakan tarik napas, teriak yang sekeras-kerasnya. Ya Allah. Ya. Coba Bapak Ibu, coba ya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah berteriak? Belum. Coba ya Bapak Ibu tarik nafas ya. Berteriak. Ya Allah. Tapi jangan dikeluarkan suaranya. Sudah? Ya udah. Coba Pak. Oh ya, Pak dulu. Nah, silakan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan. Silakan. Satu orang aja. Ibu Asti. Bapak Ibu yang tadi dirasakan, Bapak Ibu apa yang Ibu rasakan? Setelah tadi mindfulness tadi kesadaran penuh gimana? Yang merasa berada di sini benar-benar Kasih tepuk tangan buat Bu Asti. Selanjutnya adalah Pak Haji Tata. Apa Pak yang Bapak rasakan tadi? Setelah mindfulness tadi kesadaran penuh. Yang saya rasakan galau-galau campur aduk. Ya, garu-garu ya. Garu-garu campur aduk. Nah, Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya praktekkan, boleh Bapak Ibu nanti ya praktekkan di kelas seperti waktu-waktu siswa sudah jenuh ya, atau pagi boleh. Karena di situ kita untuk mendidik ya peserta didik kita untuk rasa bersyukur kita ya. Karena yang mana dalam kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk berakhlak mulia ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi. Pak Dodi, operator siap. Pembelajaran secara sistematis, konsisten, dan terukur sehingga capaian pembelajaran dapat diperoleh dengan baik. Insya Allah kita nanti akan menjabarkan seperti apa CP ya, seperti apa TP, dan juga nanti ke ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi ruang lingkup kelas di sini juga mengamati sikap dan keaktifan siswa belajar selama belajar. Hasil penilaian ini dilaporkan Bu Indah dalam bentuk angka dan narasi dalam rapor di akhir semester. Nah, jadi bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang penilaian yang dilakukan oleh Bu Indah? Boleh perwakilan saja ke pertanyaannya. Nah, Bu Indah itu melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Ya, kemudian pada akhir semester. Untuk itu, beliau tidak hanya memberikan tes tertulis, tetapi juga mengamati sikap dan keaktifan siswa selama belajar. Hasil penilaian ini dilaporkan Bu Indah dalam bentuk angka dan narasi dalam rapor di akhir semester. Jadi bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang Bu Indah, penilaian yang dilakukan oleh Bu Indah? Pak Haji? Nggak ada orang Bu Indah ya sekolahnya. Boleh, Bu? Asik. kalau menurut saya penilaiannya lebih otentik, lebih ya pada saat itu langsung dinilai oleh guru tersebut, tidak harus menunggu nanti di akhir semester. Baik. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Bu Ani. Ada lagi? Bapak saya, Bapak Agus. Kemudian Untuk penilaian ini kan ada formatif dan ada sumatif. Iya, betul. Yang dilakukan Bu Ida ini sepertinya formatif saja. Untuk formatif ini. iya, betul. Sudah cukup, Pak? Oke, kasih tepuk tangan juga buat Bapak Agus. Ada lagi? Jadi betul yang dilakukan oleh Bu Indah ini, beliau melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir semester.
Untuk itu beliau tidak hanya memberikan tes tertulis tetapi juga mengamati sikap dan keaktifan siswa selama belajar. Hasil penilaian ini dilaporkan Bu Indah dalam bentuk angka dan narasi dalam rapor di akhir semester. Baik, selanjutnya prinsip asesmen. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, jenis dan fungsi asesmen. Nah, di sini ada 3 jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Ada asesmen of learning, asesmen for learning, dan juga asesmen of learning. Nah, 3 asesmen ini bisa dilakukan. As learning itu asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran. Ya, kemudian kalau of learning itu bisa dilakukan di akhir materi, ya. Nah, contohnya misalkan di sini PAS atau PAT atau juga UAS, ya. Jadi selama ini pelaksanaan asesmen ini cenderung berfokus pada asesmen sumatif saja, yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar, sehingga hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Pada pembelajaran paradigma baru, pendidik diharapkan menyelenggarakan lebih banyak asesmen formatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi asesmen formatif itu dilakukan ketika proses pembelajaran. Ya. Saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah paham, ya, dan juga sudah melakukannya pada kegiatan sehari-hari. Nah, asesmen sebagai proses pembelajaran atau disebut dengan asesmen learning. Nah, asesmen ini untuk merefleksikan proses pembelajaran. Kemudian, for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, asesmen of learning, yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Paradigma asesmen, penerapan pola berpikir bertumbuh, ya, atau bahasa Inggrisnya growth mindset, ya. Mohon maaf kalau cara bacanya salah. Nah, jadi yang pertama itu adalah kesalahan dalam belajar itu wajar. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menganggap bahwa kesalahan dalam belajar pada peserta didik itu harus dianggap wajar. Jangan sampai kita menjudge ketika anak diberikan pertanyaan kemudian menjawabnya salah, kita langsung kamu misalkan belum, ya, kamu bodoh. Nah, kita sebagai pendidik itu harus memberikan lebih bijak gitu ya dalam menilai siswa tersebut, ya, karena kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan solusinya. Jadi ketika salah itu kita cari solusinya, ya. Kemudian belajar bukan tentang kecepatan, karena ada siswa yang maaf ya, ada yang mungkin kurang, ya. Kemudian juga ada yang sedang dan juga ada yang lebih cepat untuk memahami, gitu ya. Nah, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam.
ekspektasi pendidik yang positif. Nah, ini akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Ketika misalkan siswa disuruh maju ke depan, disuruh meminta, bukan disuruh ya, diminta untuk menjelaskan misalkan materi ke depan. Nah, peserta itu misalkan tidak mau. Jadi kita itu harus berekspektasi pendidik yang positif. Jadi pemikiran kita tentang anak tersebut itu baik, misalkan pintar, nah itu akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Ya, peserta didik itu akan merasa kalau dirinya itu mampu, pede, gitu ya. Kemudian setiap peserta didik itu unik, ya. Kita bisa menyaksikan langsung di sekolah kita masing-masing bahwa peserta didik itu tidak sama, unik, ya. Mereka itu memiliki ketajaman belajar yang berbeda dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya, ya. Kemudian lingkungan belajar, pengondisian lingkungan belajar di sekolah dan di rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Mungkin saja ketika anak tersebut misalkan datang ke sekolah itu terlambat, ya. Nah, kita tanyakan dulu, mungkin saja di rumahnya dia itu membantu orang tuanya terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian berlatih melakukan asesmen, membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri, asesmen antar teman, refleksi diri dan pemberian umpan balik antar teman. Terpadu, asesmen dilaksanakan terpadu dengan pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait. Ya, jadi rumusan capaian pembelajaran telah mengakomodasi 3 ranah tersebut. Jadi tidak bisa terpisahkan antara ranah sikap, pengetahuan dan juga keterampilan kognitif, apalagi afektif dan psikomotor, ya. Jadi ketiga tersebut itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Di sini ada asesmen diagnostik, ya, awal pembelajaran atau awal lingkup materi, ya. Asesmen diagnostik ini dibagi menjadi 2, yaitu diagnostik kognitif dan juga non kognitif, ya. Kalau diagnostik kognitif itu tentang pengetahuan dan non kognitif itu tentang lebih ke gaya belajarnya, ya. Kemudian asesmen formatif, yaitu selama proses pembelajaran. Asesmen sumatif, selesai satu lingkup materi atau terdiri beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian bisa pada akhir fase dan jika diperlukan untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar. Asesmen sumatif dapat dilakukan pada akhir semester, berfokus pada kompetensi yang dipelajari selama 1 semester. Keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen, ya. Pendidik itu diberikan keleluasaan dalam merencanakan dan menggunakan jenis asesmen dengan mempertimbangkan pertama karakteristik mata pelajaran, kemudian karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan sumber daya pendukung yang tersedia. Ya, kita juga harus memikirkan sumber daya dukung yang tersedia yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian keleluasaan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu diberikan keleluasaan dalam menggunakan teknik, contohnya bisa dengan performa, tes tertulis atau lisan, dan juga instrumen penilaiannya itu tidak baku, ya. Kita diberikan keleluasaan, bisa berupa dengan rubrik, ya, kemudian checklist, catatan, grafik atau dan lain sebagainya, ya. Ya, boleh Ibu. Saya tertariknya dengan itu rubrik dan sebagainya untuk apa sih? Daftar nilai ya. Kalau selama ini kita kan di K13 satunya karena di raport itu kita harus menginput nilai pengetahuan,
penilaiannya untuk kurmen. Oke, baik. Dibandingkan dengan kalau di K13 kita kan sudah terpaku harus input ya pengetahuan sama keterampilan. Ya sikap ada. Sikap. Sebenarnya untuk tidak jauh berbeda ya Pak Haji ya. Di kurmen juga sama. Jadi pengetahuannya juga harus ada, kemudian sikapnya juga harus ada, dan juga tadi apa? Satu lagi keterampilannya juga sama harus ada. Jadi di rapotnya juga muncul kotak kolom-kolom yang berbeda itu gitu. Rapotnya berbeda, terpisah. Jadi ya pengetahuan itu misalkan satu lembar, ya keterampilan juga satu lembar, dan sikap juga satu lembar. Seperti itu. Iya, iya sama. Ada lagi Bu? Iya. Jadi tidak beda ya. Baik, lanjut. Keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Nah, jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi sumber informasi atau data bagi pendidik untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi peserta didik. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Pak Pengawas kita, kalau kita itu pembelajarannya itu bahasa Indonesia mah kumaha harsep murid, ya jangan dipaksakan, jangan kumaha urang gitu ya, Sunda teh mah